Gue mau langsung jujur aja cuy. Sebenarnya udah 4 tahun yang lalu gue itu kepikiran buat upload di YouTube. Tapi ya begitu, baru sekarang gue bisa eksekusi. Kenapa? Ya karena ada 5 alasan bodohku ini yang selama ini bikin gue cuma mimpi doang. Dan akhirnya apa? Gak pernah mulai. Spoiler aja, alasan-alasan ini pasti relate banget sama lo pada. Apalagi alasan keempat yang paling ngehalangi gue. Gak perlu banyak bacot, langsung aja. Alasan pertama, takut dijudge sama temen atau keluarga. Gue tuh takut banget sama yang namanya diliatin. Ya bukan diliatin setan atau diliatin gimana gitu ya. Tapi lebih takut kalau orang-orang yang gue kenal tuh pada ngeliatin video yang gue buat. Rasanya itu cuy, kayak bakal dihukum seumur hidup. Gue sering ngebayangin gitu. Kalau misal nih, suatu hari bakal ada kawanku yang lagi scroll YouTube gitu kan. Terus tiba-tiba nongol gitu muka gue gitu kan di homepage dia. Terus pastinya dia bakal tanya ke gue, lo bikin YouTube ya? Beh, gaya amat. Parahnya lagi nih ya, kalau beliau nih jadikan YouTubeku itu bahan jokes gitu buat anak tongkrongan. Beh, makin kepikiran jadinya. Belum lagi keluarga sendiri yang tahu, mulai dari emak atau kakak gue gitu, yang bakal nanyain, kamu ngapain bikin konten? Kuliahmu itu diselesaikan. Atau ada om, tante, atau sepupu yang gak sengaja nemu. Terus mereka ngirim ke grup keluarga gitu. Kan kocak anjir. Malunya itu gak bakal ketolong. Padahal belum aja mulai, tapi ngebayangin reaksinya itu loh, udah bikin mundur duluan. Dan ini tuh terjadinya tuh berulang-ulang. Mau mereka tahu atau enggak, ya selama konten gue itu berguna buat segelintir orang nih ya sebenarnya nggak masalah. Toh target audiensku juga bukan mereka, tapi lo nih yang lagi cari inspirasi buat mulai YouTube kan. Dan jangan takut sama komentar atau takut dianggap aneh gitu, selama itu kreativitas lo sendiri. Sekarang, alasan kedua, equipment terbatas dan nggak ada budget. Jadi gini nih, pas awal gue mau mulai YouTube, gue itu udah miris duluan. HP cuma Android lawas, plus memorinya itu selalu penuh gitu bro. Kamera vibes-nya proklamasi, nggak punya mic, dan laptop nih, bahkan laptopku itu dari SMP yang mesti dicolok terus gitu ya, biar bisa nyala doang. Ditambah sebagai mahasiswa abadi yang masih belum ada penghasilan gitu, mau ngeluarin duit buat hal-hal buat konten, itu mikir 2 kali cuy. Kadang aja sehari makan nih, sekali doang, ya cuma buat survive di minggu itu. Intinya, budgetnya itu nol besar, tapi wishlist yang gue pengen beli itu panjang banget gitu, nggak ada habis-habisnya. Sekarang nih, setelah gue banyak ngeliat YouTuber kecil, terus sama video-video lama gitu ya, dari para YouTuber favorit gue tuh sadar, kalau gue mau mulai YouTube, itu gratis coy. Yang mahal apa? Yang mahal itu ekspektasinya. Hal pertama yang memang wajib lo perhatikan, ya cuma satu, kualitas audionya. Orang yang nonton tuh bakal betah ngikutin video lo kalau visualnya kurang tapi audionya tuh bagus, daripada visualnya keren nih, editingnya keren, tapi audio kalian tuh kayak speaker pecah. Contoh aja nih ya, video gue nih, ya cuma model gameplay simple gini aja, sama audio nih ya yang ku edit sedikit biar nggak ada suara ributnya atau noise-nya. Ya yang penting gue itu bisa bikin konten gitu. Dan lo nih itu bisa dapat setidaknya ilmu gitu dari apa yang gue bilang. Alasan selanjutnya lagi nih, yang ketiga, merasa gak menarik atau gak punya bakat. Gini, dulu gue waktu awal sering banget mikir, emang muka gue menarik buat dilihat gak sih? Suara gue cempreng banget gak ya? Kalau gue ngerekam depan kamera, pasti malu banget anjir. Selalu pertanyaan-pertanyaan itu tuh ngehantuin isi kepalaku gitu. Dan ujung-ujungnya mikir, mending orang lain aja yang bikin konten. Lagian mereka kan good looking, punya bakat editing, storytelling, pro dalam main game gitu kalau misalnya gameplay. Dan yang terakhir itu pasti rata-rata dari mereka itu sudah punya tim profesionalnya gitu. Tapi sekarang gue sadar kalau itu salah cuy. Setiap orang itu unik.
Setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Dan lo ini yang lagi nonton, pasti setidaknya punya satu nih, bakat atau kelebihan. Coba deh, manfaatin itu. Lo berkreasi sama kelebihan lo itu. Pasti akan ada orang yang bakal ngeapresiasi karya lo itu. Dan orang-orang ini, itu pasti nggak bakal ngehakimi lo kalau memang apa yang lo sampaikan itu berarti buat banyak atau segelintir orang. Oke, gue bakal kasih tahu ke lo alasan yang paling gong, yaitu alasan ini. Alasan keempat, takut video gagal sama viewsnya rendah. Bayangin coba, gue udah nulis skrip, terus skripnya itu ku revisi berkali-kali, habis itu rekam voice over, rekam videonya, dan ngedit. Nah, ngedit ini urusan paling anjir lah. Tapi ternyata pas habis diupload, viewsnya itu masih 0. Dan parahnya nih, 8 bulan kemudian viewsnya itu juga masih 0 aja gitu. Ya lo tengok aja nih contoh video pertama gue di channel ini yang sudah gue unlist ya. Rasanya usaha gue itu cuma sia-sia dan gak ada artinya gitu. Ada pepatah yang bilang usaha itu gak akan mengkhianati hasil. Tapi nih, sebagai YouTuber kecil, pepatah itu gak berlaku. Video pertama gue tadi tuh, viewsnya itu cuma 0. Dan itu memvalidasi rasa takut gue. Tapi sekarang gue sadar, video gue itu sebenarnya gak pernah gagal. Cuma kurang terekspos saja sebenarnya. Karena video yang gagal, itu adalah video yang cuma bisa gue imajinasikan. Dan cuma di kepala gue doang. Dan video berhasil itu video yang selesai intinya, yang sudah gue berani upload gitu ke YouTube. Itu baru yang namanya video berhasil bagi gue. Mulai sekarang, lo ubah juga mindset lo. YouTube itu game maraton. Video lo baru bisa terekspos gitu setelah mungkin 50 video, 100 video, 200 video, atau nih sampai 300 video. Jadi selama video lo bermanfaat dan hasil jeripayah lo sendiri, sadar kalau itu adalah video berhasil, bukan cuma lagi mimpi lo gitu. Dan rasa ketakutan gue ini sekarang malah jadi bahan bakar semangat gue gitu untuk bisa memulai maraton di YouTube ini lagi. Dan ya, ini alasan terakhir gue. Last but not least, perfeksionis dan overthinking. Gue tuh tipikal orang yang cukup perfeksionis cuy. Apalagi ditambah suka overthinking. Sudah kayak paket komplit gitu ya. Dari nunda-nunda hal pokoknya. Ini ngaruh banget di cara gue ngonten. Di kepala aku itu selalu nyuruh biar video pertama itu harus bagus, harus dapat view banyak, langsung ada yang subs, dan editannya tuh harus profesional. Padahal nih ya, faktanya semua YouTuber itu pasti mulainya itu dari titik yang sama dan harus dari pemula dulu. Nggak mungkin bisa langsung jago kan? Iya, kecuali kalau dia backgroundnya fotografer atau videografer mungkin ya. Tapi nih, overthinking gue itu juga gila-gilaan anjir. Bisa cuma duduk mikirin, ini lebay nggak ya kalimatnya? Gameplaynya bagus nggak? Ini editannya kurang kayaknya. Dan akhirnya apa? Iya bener, seharian cuma berkelahi gitu dengan pikiran gue sendiri. Dan akhirnya itu nggak ada hasil realistisnya. Tapi sekarang gue tuh tahu kalau namanya pemula wajib jelek dulu. Disitulah lo akan belajar untuk bisa improve dan ningkatin karya lo. Hal yang salah itu kalau lo keras kepala dan nggak mau dengar kritik terus improve gitu di video berikutnya. Akhirnya perfeksionis itu ya cuma alasan mental gue gitu buat nunda kreativitas gue ini. Kalau lo perfeksionis kayak gue, please denger, lo wajib salah untuk bisa berkembang. Dan juga lo itu wajib salah juga untuk bisa bikin video pertama lo. Kalau gue pikir-pikir lagi nih, 4 tahun itu lama banget ya. Mungkin kalau dari dulu nih, gue udah bikin konten, mungkin sudah ada 100 video kali ya. Mungkin juga sudah punya komunitas kecil, dan mungkin hasil dari videoku ini sudah lebih bagus gitu ya dari ini. Tapi nih, karena 5 alasan tadi, gue malah milih buat diem doang gitu. Cuma ngehalu bisa jadi YouTuber.
Dan satu hal nih yang gue sadari, dan mungkin lo itu perlu ingat juga, nggak ada momen tepat untuk mulai. Yang ada cuma hari ini, sekarang, atau yang nggak usah sama sekali gitu. Jadi, kalau lo relate dan ada punya alasan-alasan itu tadi, denger gue, buang pikiran itu jauh-jauh dan coba deh mulai berkreasi dengan konten impian lo itu. Nggak usah sempurna, nggak usah bagus, yang penting mulai dulu, oke? Cukup kali ya pingan gue kali ini. Capek juga gitu ngebacot sendiri di depan dinding kayak gini. Oh iya, kalau video gue ini nginspirasi lo buat mulai YouTube atau mulai sesuatu yang kalian hambat-hambat gitu ya dari dulu, lo bisa kasih like di video ini atau komen kisah lo sendiri di kolom komentar. See you next time, goodbye.